Ulangan harian Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, bab 1, Jelajah Nusantara. Sebutkan tujuan utama teks deskriptif. A. Menjelaskan prosedur suatu kegiatan. B. Menggambarkan objek secara rinci. C. Menceritakan kejadian yang sedang berlangsung. Atau D. Meyakinkan pembaca tentang suatu argumen. Jawabannya B. Menggambarkan objek secara rinci. Teks deskriptif bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri suatu objek dengan jelas dan rinci agar pembaca dapat membayangkan objek tersebut. Soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam objek teks deskriptif adalah A. Cerita perjalanan. B. Pemandangan di Raja Ampat. C. Peristiwa tsunami. Atau D. Cara membuat kue. Jawabannya adalah B. Pemandangan di Raja Ampat. Objek dalam teks deskriptif biasanya berupa hal yang dapat diamati secara indrawi. Pemandangan di Raja Ampat bisa dideskripsikan melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Soal nomor 3. Salah satu ciri utama teks deskriptif adalah A. Menggunakan data dan angka. B. Menguraikan langkah-langkah. C. Menyajikan argumen kuat. Atau D. Menggambarkan dengan panca indera. Jawabannya adalah D. Menggambarkan dengan panca indera. Ciri khas teks deskriptif adalah menggambarkan objek dengan bantuan panca indera seperti penglihatan, penciuman, dan pengecap. Soal nomor 4. Dalam teks deskriptif, penggunaan kata sifat berfungsi untuk A. Memberi gambaran lebih jelas. B. Menambah jumlah kalimat. C. Mengubah makna objek. D. Membuat teks lebih bermakna. Jawabannya A. Memberi gambaran lebih jelas. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan sifat atau ciri objek secara lebih jelas dan rinci, seperti angin yang berhembus kencang. Nomor 5. Berikut merupakan unsur penting dalam teks deskriptif, kecuali A. Objek yang dideskripsikan. B. Rincian ciri-ciri objek. C. Alur cerita dan tokoh. Atau D. Pemanfaatan panca indera. Jawabannya C. Alur cerita dan tokoh. Alur cerita dan tokoh adalah ciri khas teks naratif, bukan teks deskriptif. Soal nomor 6. Teks deskriptif biasanya berisi deskripsi tentang A. Tahapan melakukan kegiatan. B. Perjalanan seorang tokoh. C. Keindahan alam, benda, atau suasana. Atau D. Konflik sosial. Jawabannya C. Keindahan alam, benda, atau suasana. Objek dalam teks deskriptif bisa berupa tempat wisata, benda, suasana hati, atau kondisi tertentu yang dapat digambarkan. Soal nomor 7. Pilihan kata dalam teks deskriptif harus bersifat A. Umum dan global. B. Detail dan spesifik. C. Abstrak dan absurd. D. Tertutup dan rahasia. Jawabannya B. Detail dan spesifik. Kata-kata dalam teks deskriptif harus detail dan spesifik agar pembaca dapat membayangkan objek secara nyata. Soal nomor 8. Berikut adalah contoh kalimat deskriptif yang menggambarkan suasana. A. Ia berjalan santai menuju taman. B. Angin berhembus pelan di antara dedaunan. C. Saya pergi ke warung membeli gula. D. Ayah menyuruhku menjemput adik. Jawabannya B. Angin berhembus pelan di antara dedaunan. Kalimat angin berhembus pelan di antara dedaunan menggambarkan suasana tenang dan alam melalui indera perasa dan penglihatan. 9. Berikut adalah jenis teks yang sama tujuannya dengan teks deskriptif.
A. Iklan layanan masyarakat. B. Cerita pendek. C. Artikel deskripsi wisata. Atau D. Surat undangan. Jawabannya C. Artikel deskripsi wisata. Artikel deskripsi wisata mendeskripsikan tempat-tempat menarik secara detail sesuai dengan tujuan teks deskripsi. Soal nomor 10. Untuk mendeskripsikan aroma wangi sebuah parfum, panca indera yang digunakan adalah A. Penglihatan, B. Pengecapan, C. Penciuman, atau D. Pendengaran. Jawabannya C. Penciuman. Aroma wangi parfum dirasakan melalui indera penciuman. Soal nomor 11. Ciri teks deskriptif yang membedakan dengan teks lain adalah A. Berisi langkah-langkah praktis, B. Mengajak pembaca setuju terhadap pendapat, C. Memberikan gambaran rinci suatu objek, atau D. Menyampaikan kejadian secara kronologis. Jawabannya adalah C. Memberikan gambaran rinci suatu objek. Ciri utama teks deskriptif adalah menggambarkan objek secara rinci dan jelas agar pembaca bisa membayangkan objek tersebut. Soal nomor 12. Pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan minuman adalah A. Manis, dingin, segar. B. Panjang, tinggi, kecil. C. Cepat, lambat, cerdas. D. Ringan, empuk, lembut. Jawabannya adalah A. Manis, dingin, segar. Manis, dingin, segar merupakan kata yang sesuai untuk menggambarkan rasa minuman yang merupakan bagian penting dalam teks deskriptif. Soal nomor 13. Tempat wisata yang cocok untuk dideskripsikan dalam teks deskriptif adalah A. Pasar, B. Trotoar, C. Danau, D. Halte. Jawabannya C. Danau. Danau adalah objek alam yang dapat digambarkan secara rinci melalui panca indera. Soal nomor 14. Kalimat yang menggambarkan keindahan adalah A. Danau itu besar sekali. B. Pohon itu tinggi dan tua. C. Bunga itu cantik bermekaran dengan warna cerah. Atau D. Jalanan ini sangat curam. Jawabannya C. Bunga itu cantik bermekaran dengan warna cerah. Kalimat ini menggambarkan keindahan bunga dengan penggunaan kata-kata yang memperlihatkan warna yang menarik. Soal nomor 15. Bagian teks yang menguraikan ciri-ciri objek disebut A. Identifikasi, B. Deskripsi bagian, C. Kesimpulan, atau D. Pendahuluan. Jawabannya B. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian dalam teks deskriptif yang menguraikan ciri-ciri atau karakteristik dari objek yang sedang dideskripsikan. Soal nomor 16. Sebelum menulis teks deskriptif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menulis daftar isi, B. Membuat grafik data, C. Menentukan objek yang dideskripsikan, atau D. Membuat kesimpulan. Jawabannya C. Menentukan objek yang dideskripsikan. Sebelum menulis teks deskriptif, penting untuk menentukan objek yang akan dideskripsikan agar tulisan tetap fokus dan terarah. Kita ketemu lagi di soal-soal berikutnya ya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan follow @belajareasy.